menemukan sosok ganggu tempat ini. Usah di ini ya. Hiraukan ya. Yang mengganggu tempat ini. Kenapa Anda mengganggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KSA CPM Channel. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya sahabat, kita sekarang berada di daerah Sabau ya. Kita mau mengarah ke Pakning. Di sini saya dapat kabar konon di rumah pasien ya. Dulu dia pasien saya. Dan sekarang dia udah punya kebun pas tepatnya di belakang rumahnya, guys. Itu sering ada suara cekikikan ya, kayak suara kuntilanak. Kalau untuk sosoknya sih belum pernah terlihat sama si empunya rumah. Jadi saya bertanya sama dia, cekikikan suara kayak perempuan atau memang suara burung, saya bilang. Dia mengatakan persis itu seperti suara perempuan. Nah, kita saat ini masuk ke jembatan Sabau ini, guys. Masuk jembatan Sabau ya, mungkin sekitar setengah jam lagi ya dari sini ke Pakning kita sampai. Kita udah sampai jembatan. Jadi menjawab penasaran saya akan datangin itu kebun karena sudah dimintai tolong. Sebenarnya ada apa kebun itu, cuman saya minta sendiri dan tidak ditemani oleh yang punya kebun. Intinya dia udah ngizinin saya bebas melakukan explore di sana. Kenapa nggak siaran langsung, Ki? Nah, mungkin saat ini belum ya. Mungkin insya Allah dalam bulan 1 nanti akan saya buat siaran langsung. Insya Allah lah, setiap 1 bulan sekali itu saya akan buat live streaming ya, live streaming untuk para sahabat bisa langsung bertanya di situ, langsung saya jawab. Nah, adapun kalau seandainya saya nggak melakukan live streaming, sahabat juga bisa bertanya-tanya kepada saya. Insya Allah komentar sahabat akan saya jawab, apapun komentarnya, insya Allah. Karena di sini saya juga membuka konsultasi spiritual. Konsultasi spiritual, Anda bisa bertanya-tanya di bidang spiritual. Jadi sedikit saya jelaskan tentang bangsa penampakan itu ya, sahabat. Memang Allah ciptakan dari bangsa jin dan manusia itu tidak lain karena disuruh untuk mengabdi kepada Allah. Wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan dari bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Firman Allah itu, sahabat. Jadi bangsa jin ini ada tingkatan-tingkatannya, sahabat. Ada level tinggi, ada level sedang, dan ada level rendah. Dan bangsa jin juga mempunyai tatanan hukum di negaranya, di alamnya. Tidak jauh beda dengan bangsa manusia. Mereka juga punya anak.
anaknya juga disekolahkan, tidak jauh beda. Nah, tugas mereka dan tugas kita itu sama, yaitu mengabdi kepada Allah. Jadi begini sahabat, untuk golongan rendah itu yang sering dilihat atau yang sering dibicarakan di khalayak umum seperti bangsa genderuwo, pocong, kuntilanak, wewe gombel, banaspati, ya, dan nama-nama yang lain. Itu adalah jin-jin golongan rendah, yang mana jin golongan rendah ini mereka juga mempunyai kelemahan. Apa itu kelemahannya? Yang perlu kita ingat, apabila jin itu masuk ke dimensi manusia, maka dia itu mempunyai kelemahan yang banyak. Dia itu lemah. Sama halnya apabila manusia itu masuk ke dimensi gaib, ke alam jin, maka manusia juga akan lemah. Walaupun dia sakti, saat dia melakukan astral projection, dia itu lemah. Tapi yang membuat kita kuat adalah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Walaupun kita melakukan astral projection, tetap kita kuat, sebab iman dan ketakwaan kita tetap abadi. Itu yang membuat kita kuat. Ibarat kalau bangsa jin menampakkan diri di dunia manusia, di dunia nyata, itu yang perlu kita ingat adalah dia itu selemah-lemahnya makhluk. Tapi walaupun demikian, kita juga tidak boleh konyol dalam menghadapinya. Walaupun dia lemah, kita juga tidak boleh konyol, ya, kita tidak boleh konyol. Sebab mereka juga mempunyai kekuatan yang tinggi. Kekuatan yang dibawanya juga tinggi. Intinya sama halnya apabila kita manusia yang sering di darat, apabila kita masuk ke alam ikan di dalam air, nggak usah pun ikan paus atau hiu yang akan kita lawan, ikan teri aja pun kita bisa kalah, sebab kita berada di alam dia. Nah, jadi sama halnya mereka yang masuk ke dimensi manusia. Apabila dia masuk ke dimensi manusia, dia itu selemah-lemahnya makhluk. Mau kita tokok kepalanya pun boleh, tapi dengan keberanian iman dan takwa. Jadi sahabat, satu kunci yang harus kita yakini, apabila penampakan itu muncul, tetap itu kuasai rasa takut kita, ya, kuasai supaya kita itu tidak benar-benar bisa dikuasai oleh mereka. Mereka itu menyerangnya dari pikiran. Dia akan menebarkan rasa ketakutan tinggi. Kita harus paham dalam menyikapi hal tersebut. Insya Allah dengan keimanan dan ketakwaan sahabat semuanya, saya yakin sahabat pasti bisa dan sahabat pasti sanggup. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh seputaran ini sahabat bisa bertanya, bisa diketik di kolom komentar. Insya Allah dalam waktu secepatnya segera saya jawab. Segera saya jawab sejauh pengetahuan saya. Oke sahabat, intinya kita jangan takut apabila sahabat-sahabat semua dimanapun berada, apabila menjumpai satu penampakan, jangan takut, tetap kembalikan kepada Allah, pasrah, ya, sebab mereka itu akan lari tunggang langgang apabila sahabat membacakan kalimat tauhid. Astral itu
bisa takut dengan kalimat-kalimat tauhid, bisa kebakar bahkan apabila yang membacanya ini adalah kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta yakin dengan apa yang kita baca. Tapi yang perlu diingat juga ini bagi para sahabat yang sering ngevlog, yang suka ngevlog ya, yang sama senang di dunia ngevlog ya, sama saya juga seperti itu, yang hobinya sama dengan saya lah intinya. Yang perlu diingat adalah bangsa jin itu mempunyai keinginan yang sangat berat dia wujudkan untuk mengelabui dan menakut-nakuti manusia. Apa itu keinginannya? Yaitu mewujudkan diri di depan manusia. Menampakkan diri pada manusia itu adalah satu bentuk pekerjaan yang paling sulit dia lakukan. Jadi yang perlu diingat, apabila dia sanggup atau bisa menampakkan diri di depan manusia, yang perlu kita ingat adalah berarti dia adalah sosok yang energinya sudah tinggi. Sama seperti manusia, apabila ada hamba Allah atau manusia yang bisa melakukan astral projection, dalam bahasa Jawanya meraga sukma ya, maka mereka adalah orang yang berilmu. Sebab proses meraga sukma ini memang harus ada dasar-dasar ilmunya, dan tidak sembarangan, gak setiap orang bisa melakukannya. Harus ada belajar giat mengarah ke supranatural dan tuntunan dari guru supranaturalnya. Ada pengawasan dari sang guru. Jadi manusia yang bisa masuk ke dimensi astral adalah manusia yang sudah berilmu. Sama dengan halnya bangsa jin yang bisa masuk ke dimensi manusia, yaitu jin yang berilmu. Maka disitulah kita tidak boleh sembrono ya, tidak boleh konyol dalam menghadapi hal seperti itu. Utamakan tetap tenang, dan jangan kalah dengan rasa takutnya. Kalau kita sudah merasa takut duluan, jadi nanti kalau sudah jumpa sama mereka, kita akan mudah disihirnya, sehingga ketakutan itu akan lebih besar. Yang akan menguasai kita. Oke sahabat, sambil ngobrol kita sambil berjalan menuju tujuan. Doain aja, mudah-mudahan malam ini saya dapat titik terang ada apa sebenarnya di kebun pasien saya. Mudah-mudahan bisa terkuak misterinya dan astralnya bisa disuruh pergi. Kalau seandainya ada penampakan, ya mungkin saya akan kabur ya. Sebab seumur umur saya itu pernah mencari ya, mengeksplor, mencari penampakan itu belum pernah ketemu. Padahal sudah berbekal media-media yang membuat mereka hadir. Tapi seandainya pun ada, ya saya akan bersyukur kepada Allah. Karena apa? Saya mendapati fenomena ganjil. Tapi kalau seandainya nggak ada, ya setidaknya saya tahu di kebun tersebut itu ada apa gitu. Karena memang kita hobi di dunia supranatural, hobi di dunia mistis ya, bisa dikatakan bukan sekedar hobi ya, tapi hampir seperti pekerjaan jadinya. Karena hari-hari saya ya seperti kelelawar, malam tuh jarang tidur,
malah kelayapan mencari hal-hal yang gak masuk akal. Tapi biarlah, memang seperti ini kehidupannya, sentiasa tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga para subscriber saya, subscriber atau subbreaker, nggak tahu, pokoknya itulah. Saya harapan saya kepada Allah senantiasa kalian semua juga diberikan kesehatan, diberi umur yang berkah, serta dalam mencari nafkah diberi kelancaran dan gampang dalam mencarinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat, ini saya putus dulu videonya. Nanti kita sambung setelah sampai pada tujuan. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum sahabat. Kita udah sampai akhirnya di kebun ya. Di kebun tempat pasien kita. Kebetulan tidak jauh, rumahnya ada di sana. Di sana yang agak terang-terang itu, ada terang-terang itu adalah rumah sahabat kita. Oke, dengar suara. Ada suara barusan. Kita barusan mendengar suara ya. Sepertinya eksistensinya sudah mulai ada ya. Sepertinya udah mulai ada eksistensinya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm fis samawati ma huwa illa yasfur ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna shay'an wa shay'un wa la yawm la hawla wa la quwwata illa billah. Konon sih ceritanya sering di pisang-pisang, tapi saya belum yakin ya. Seperti ada suara. Bener sahabat, saya merinding bener nih. Ini jujur saya merinding nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadam khadam, ya khadamul jasad, ya khadamul rah, khadamul ghaib. Hadir. Seperti ada pergerakan tadi sahabat di sini. Allah. Allahu Akbar. Tak ada siapapun ya sahabat ya. Allahu Akbar. Ini seperti saya udah diawasi. Saya hanya ingin membuktikan, bener nggak kata pasien saya tuh, sahabat saya tuh. Saya hanya ingin tahu. Allah, ini pohon coklat ya sahabat ya, pohon coklat ini penuh dengan pisang nih. Saya dikelilingi pohon pisang. Allah. Ush, ada yang kelihatan.
Aduh, kelebat. Aduh. Muncul. Biasanya garang dia teriak-teriak muncul ini agak ngoper juga ini di daerah sini nih. Tengok, ada kelelawar sahabat. Kelelawar. Lihat. Allah bersosok. Allah. Bener yang dibilang kawan tuh. Itu tuh rumah kawan tuh. Bener sahabat. Muncul kalian, muncul. Belum ada muncul. Muncul. Mana sahabat nih? Astagfirullahaladzim. Lihat. 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 Lihat sahabat. Itu kayaknya dibilang sosok gerandong ya. Mau coba zoom lah dulu. Caranya nih. Sahabat, lihat. Allah, Allah. Allah. Maaf sahabat, lihat kamera saya ngeblur, besar banget. Allah, api. Kamera saya ngeblur. Ini api. Tadi dia sosoknya di sini. Ya Allah, ngeblur terus nih. Padahal kamera udah kita sholawatin tadi. Allah. Tadi di sini nih. Tadi di sini sahabat. Saya tadi sempat terjatuh karena ada tunggul. Jadi enggak. Tadi di sini berdiri sini. Ini api yang ditinggalkannya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya. Tadi di sini sahabat seakan-akan menyuruh saya pergi. Intinya jangan urusin urusan saya. Intinya kayaknya seperti itulah. Oke. Allahu Akbar. Dengar ada suara kayak geraman. Lihat, itu bergoyang. Daun pohonnya bergoyang. Bergoyang sahabat, bergoyang. Bergoyang, yang lain tidak yang goyang. Ini yang goyang sendiri. Bergoyang, yang lain tidak yang goyang. Ini yang goyang sendiri nih. Lihat. Allah, semak banget. Dalam. Ini yang bergoyang tadi, sahabat, di atas. Itu yang bergoyang tadi. Allah Allah ilah wal hayy qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi wa la yahuduuna bi shay'in wa la yahuduuna. Saya nggak tahu tadi tuh orang atau bukan. Yang pasti setelah munculnya api ini saya seperti kayak ketendang dada saya. Hampir terpaku, tadi saya terpaku, terdiam. Nanti insya Allah saya akan ulang lagi ke tempat ini. Saya mau menetralisir ini tempat semua. Oke, itu dulu ya sahabat. Ini berhubung udah hampir subuh. Jadi penelusuran cukup sekian aja dulu. Insya Allah kita akan lanjut ke tempat yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Masih banyak eksistensinya.